Ada kisah yang luar biasa tentang sholatnya Sayyidina Ali bin Husain Zainal Abidin. Ya, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Wa hukiya an Zainal Abidin Ali bin Husain. Dan dihikayatkan dari Zainal Abidin Ali bin Husain. Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain, anaknya Sayyidina Husain, cucunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Annahu idza kana tawadda isfarra launuh. Beliau apabila berwudu maka berubah wajah beliau menjadi kekuningan. Baru wudu doang. Ya, udah pucat mukanya gitu. Kuningnya bukan kuning langsat jadi berkilau, bukan, malah jadi pucat maksudnya gitu. Wa idza qama ila shalah akhadathu ra'dah. Kalau udah mulai salat maka beliau gemeteran. Gemeteran. Faqilalah. Maka dikatakan kepadanya, "Malak? Ada apa denganmu? Wahai Sayyidina Ali, Zainal Abidin, kenapa kau salat kok begini? Wudu aja pucat, salat gemeteran." Faqal, maka beliau menjawab, "Waihakum, atadruna baina yaday man aqum waliman uridu an unaji." Ya. Beliau bahkan bertanya kembali kepada orang-orang yang bertanya, "Waihakum, ada apa dengan kalian? Yang bermasalah itu adalah kalian sebetulnya. Kenapa? Tidakkah kalian menyadari aku ini sedang sholat menghadap siapa? Zat yang akan aku munajahkan itu siapa? Aku sholat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta yang menentukan hidup kita. Subhanallah. Itu sholat yang begitu luar biasa. Subhanallah. Bahkan wa annahu waqa'a hariqun fi baitih. Satu ketika terjadi kebakaran di rumahnya kebakaran. Masyaallah. Sayyidina Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin, rumahnya kebakaran. Wa huwa sajid. Saat itu beliau lagi sholat, beliau lagi sujud. Faja'alu yaquluna lah. Maka orang-orang berteriak-teriak, memanggil-manggil Sayyidina Ali Zainal Abidin, "Ya ibna Rasulillah, wahai anaknya baginda Rasul, wahai cucunya Rasul. An-nar, 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 api, 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 api." Dipanggil begitu. Api, 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 api. Diteriakin. Kira-kira kalau kebakaran berasa nggak panasnya? Masya Allah. Kalau orang teriak kira-kira lagi kebakaran, teriaknya kan kenceng-kencengan. Sekenceng-kencengnya. Kedengaran nggak? Masya Allah. Gitu. Bayang di sini orang wudhu jauh banget. Di pojokan masjid kedengeran. Ada pintu kebuka, krekek, kedengeran juga, Masya Allah. Ini lagi sujud, kebakaran, nggak tahu aja. Lagi sujud, orang teriak-teriak. Seperti beliau tidak sadar. Faqila lahu fama rafa'a ra'sah. Beliau sama sekali tidak bangun, tidak bangkit dari sujud. Sampai selesai sholat, faqilalah, maka ditanya kepada beliau akan keadaannya tersebut. Lamma rafa'a ra'sah. Ketika beliau sudah bangkit, beliau sudah selesai dari sholatnya. Faqala, wahai Sayyidina Ali Zainal Abidin, tidakkah kau menyadari ada api? Api yang begitu besar berkobar. Tidakkah kau merasakan panasnya api? Tidakkah kau mendengar suara-suara teriakan orang-orang yang mengingatkan, memperingatkan engkau akan adanya api? Apa jawab beliau?
Masya Allah. Faqala, maka beliau mengatakan, alhatni anhan narul kubra. Aku telah terabaikan akan api yang kecil ini, api yang besar. Masya Allah. Kekhawatiranku akan api yang besar, kekhawatiranku akan neraka, menjadikan aku menganggap remeh seperti tidak ada api-api yang lain. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alim wa ala alih. Masya Allah. Luar biasa. Nah, di sini kita diajak oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari untuk menghayati sholatnya beliau nih. Fanzur ayyuhal ghafil fil shalah baina yaday man taqum wa man tunaji. Maka perhatikan, hayati, sadarilah wahai orang-orang yang lalai di dalam sholat. Ketika kau sholat, kau sedang menghadap siapa? Siapa kau munajahkan dalam sholatmu? Wastahyi an tunajiya maulak biqalbin ghafilin wa satrin mash'unin biwasawisid dunya wa khaba'ithis syahwat. Dan merasa malulah engkau ketika kau bermunajah kepada Tuhanmu. Ketika kau lakukan sholat, kau lakukan sholat dengan kondisi hati yang lalai. Hati yang dipenuhi dengan was-was dunia. Dengan segala kesibukan-kesibukan dunia. Dan kotornya syahwat. Ama ta'lam annahu muttali'un ala sariratik. Wa nadhirun ila qalbik. Tidakkah kau mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui atas hal-hal yang tersembunyi dalam hatimu? Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat apa yang ada dalam jiwamu. Wa inna wa yataqabbal min salatik biqadri khusyu'ik wa khudu'ik wa tawadu'ik wa tadarru'ik. Dan sesungguhnya hanya saja yang Allah subhanahu wa ta'ala terima dari salatmu adalah sekadar seukuran dari khusyukmu, khudu'mu, tawadu'mu, tadarru'mu. Fa'budhu fi salatik ka'annaka tarah. Maka sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala dalam salatmu seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah selalu melihatmu. Fa illam yahdur qalbuk bima dzakarna wa lam taskun jawarihuk liqusuri ma'rifatik bi jalalillahi ta'ala. Kalau sekiranya belum bisa hadir pula hatimu dalam kondisi salatmu, dalam munajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala, belum bisa tenang, khusyuk segala anggota-anggota tubuhmu ketika kau salat karena sedikitnya ma'rifahmu tentang Allah Subhanahu wa taala, faqaddir anna rajulan salihan min wujuhi ahli baitik yanzur ilaika kaifa salatuk. Maka kau bayangkan, sekiranya ada seorang salih, seorang yang begitu kau segani, seorang yang begitu kau hormati dari salah seorang di lingkunganmu, di wilayahmu, sedang memperhatikan sholatmu. Seakan-akan di hadapan kita ada guru yang mulia. Seakan-akan di hadapan kita ada orang tua kita. Fa'inda dhalik tahduru qalbuk wa taskun jawarihuk. Nah, ketika itu pastinya kita akan bisa menghadirkan hati kita. Maka kita bisa sholat dengan kondisi anggota tubuh yang tenang, yang khusyuk. Tsummarji, kemudian kembalikan ila nafsik, kepada dirimu. Faqul, dan katakan kepada dirimu, ala tastahyin min khaliqik wa maulak alladhi huwa muttali' alaik wa nadhirun ila qalbik. Tidakkah kau merasa malu dari sang penciptamu, Tuhanmu, yang selalu mengetahui akan kondisimu,
yang selalu melihat kepada hatimu. Ahwa aqallu indaka min 'abdin min ibadih. Apa Allah Subhanahu wa taala lebih kecil dibandingkan orang yang tadi kau anggap mulia? Seorang yang kau hormati. Apakah Allah lebih kecil dibandingkan hamba di antara hambanya Allah? Walaysa biyadihi darruk wala naf'uk. Padahal pada orang tersebut tidak bisa mendatangkan mudarat atau manfaat terhadap dirimu. Fama asyaddu yanika wa jahlik. Maka betapa ingkarnya kita, betapa bodohnya kita dalam kondisi seperti itu. Wa ma'adham adawatuk li nafsik. Dan betapa besar permusuhan permusuhanmu terhadap dirimu sendiri. Fa'alij qalbak. Maka obatilah hatimu bihada, dengan hal ini. Fa'asa ayyahdura ma'aka fi salatik. Maka mudah-mudahan kau bisa menghadirkan hatimu di dalam salatmu. Kenapa? Fa innahu in aqada ijma'ul ulama ala annahu la yuktabu laka min salatik illa ma aqalta minha. Karena ijma' ulama telah sepakat bahwasanya tidak ada yang dicatat dari salatmu kecuali apa yang kau fikirkan ketika kau lakukan salat tersebut. Bagaimana? Wa amma ma ataita bihi ma'al ghaflah. Adapun kalau kau datangkan salat, kau lakukan salat dalam kondisi lalai, walau hukima bi sihhatihi zahiran, walaupun dihukumkan secara zahirnya salatmu itu sah, fahuwa ilal istighfari ahwaj. Maka salatmu tersebut lebih butuh kepada istighfar. Kau lebih butuh untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu ilal uqubati aqrab. Karena hal tersebut akan lebih dekat mendatangkan sanksi iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi nasihat buat kita. Bagaimana sholatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin yang luar biasa bisa menghadirkan khusyuk. Ya, tidak ada hal lain dalam sholatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita bisa belajar banyak untuk bisa lebih menghadirkan khusyuan dalam sholat kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.